Oke, jadi suaranya seperti ini. Ini suaranya seperti gimana ya? Seperti robot. Yang kedua, Halo, tes. Nah, ini suaranya kayak apa ya? Yang suara disamarin itu. Misalkan gua lagi jalan-jalan. halo selamat pagi kembali lagi dengan gua Epras. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Soundcard V8. Jadi Soundcard ini harganya cukup murah sekali dan menurut saya sangat rekomendasi sekali. Karena pertama harganya murah, kedua ini sudah multifungsi. Jadi buat recording bisa, karaoke bisa, buat podcast bisa, dan misalkan buat recording di luar ruangan ya, atau di outdoor itu bisa. Jadi soundcard ini tidak menggunakan listrik ya, maksudnya hanya menggunakan baterai saja. Jadi, ini pokoknya sangat simple. Jadi untuk harganya ini di bawah 200.000. Ini kurang lebih 180-an ya. Jadi kalau untuk plus ongkirnya itu sekitar 200 ribuan. Gue beli di salah satu belanja online ya. Oke, jadi di sini teman-teman ya. Jadi ini tombolnya uh, lumayan banyak juga sih. Jadi ini buat volume mic dan ini buat echonya. Ini buat treble, ini buat bass, ini untuk record ya. Ini maksudnya pengaturan untuk recording. Jadi seberapa pekanya sih? Dan di sini ada musiknya, ini ada monitor, ini dari tombol yang merah ini efek-efek suara. Nanti misalkan teman-teman pakai mic seperti mic condenser itu misalkan pencet yang ini itu nanti suaranya beda-beda. Jadi ada seperti suara robot, seperti anak kecil, suara cewek kayak gitu. Dan nanti kita coba. Dan di bawah ini ada tombol-tombol yang warna hitam. Ini seperti efek-efek bawaannya juga. Jadi backsound, tapi backsound dari bawaan V8 ini, soundcard V8 ini. Jadi ada musiknya. Jadi nanti kita coba. Dan di sini ini tombol powernya. Tombol powernya nanti tinggal pencet aja. Pencet tahan. Jadi kurang lebih 3 detik ya. Jadi kalau warnanya udah biru seperti ini, otomatis ini udah nyala. Kalau matiin lagi, pencet tahan. Nah, ini ada banyak ya untuk colokannya ya. Di sini sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8. Ada lens 1, lens 2, ada instrumen ya, ada charger. Di sini ada speaker ya, ini ada handset, ada kondensor mic, ada dynamic mic ya. Jadi kabel bawahnya seperti ini. Jadi ini ada uh, colokannya ya. Jadi seperti ini. Ini kayak chargeran HP ya. Jadi ini masukin ke lens 1. Terus kita lens 1 itu fungsinya untuk buat ke HP, jadi di merekam ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau merekam menggunakan HP, itu nanti download saja menggunakan aplikasi ya. Karena nggak semua HP itu bisa, karena nggak semua HP itu support seperti mic eksternal. Jadi kameranya itu nanti teman-teman download pakai Open Camera ya, download saja di Play Store. Itu dia support mic eksternal. Jadi ini nanti tinggal colokin saja ke HP. Ini untuk lens 1 ya. Jadi kalau untuk yang instrumen, ini sama ya, kita colokin ke instrumen. Ini fungsinya kalau untuk yang instrumen itu fungsinya nanti bisa kita colokin ke HP lagi. Tapi misalkan teman-teman pengen karaoke, jadi nanti ketik saja di YouTube misalkan musik apa yang teman-teman suka, nanti karaoke. Jadi seperti buat backsound aja. Ini buat backsound. Jadi lebih mudahnya buat backsound. Kebetulan ini di belakang saya ini ada seperti home theater. Maksudnya untuk sound ya. Sound seperti home theater tapi agak besar ya. Kita bisa monitor itu lewat
sound. Jadi misalkan teman-teman karaoke atau live musik itu bisa kita dengarkan di eh, sound ini. Jadi ini kita colokin ke speaker. Kita colokin. Ini teman-teman, ini gue pakai headset lagi ya. Gue pakai headset lagi. Ini kita colokin ke yang headset ini. Nah, supaya apa? Supaya ini kita bisa monitor melalui headset juga. Jadi kalau misalkan teman-teman rekaman ya, itu kira-kira pas nggak sih antara suara backsound sama vokal teman-teman. Jadi kalau misalkan pakai home theater kayak gini kan apa ya, kurang, suara itu kurang terlalu jelas. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai headset ini, jadi supaya lebih jelas lagi. Ini kita pakai juga untuk mic-nya, kita pakai yang kondensor BM800. Kondensor BM800 ya. Jadi untuk yang jack mic kondensor ini hanya mempunyai 2 cincin. Kalau ini 3 cincin. Kalau misalkan teman-teman pakai mikrofon ya, jadi pakai mikrofon atau clip on, dia seperti ini. Clip on seperti ini. Nah, clip on seperti ini, seperti yang saya pakai ini. Ini clip on ini tidak bisa kita colokin ke sini. Kita nggak tahu kenapa. Walaupun kita pakai splitter itu nggak akan bisa. Gue nggak tahu juga. Walaupun kita pakai splitter. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu cara penggunaannya, mungkin bisa komen di bawah ini. Ini kita jacknya yang mic kondensor kita colokin ke kondensor mic. Jadi kalau misalkan untuk yang besar ini dinamik ya, mic dinamik. Ini seperti ini contoh kabelnya. Jadi ini bisa dicolokin ke mic juga bisa, ke misal gitar juga bisa. Jadi kita colokin. Jadi supaya tahu teman-teman fungsinya apa aja. Line 2 ini gue jelasin lagi. Untuk line 1 jangan lupa ya, line 1 buat rekaman di HP. Line 2 itu bisa untuk backsound juga. Misalkan teman-teman pakai instrumen tapi pengen tambahin ketipung atau gendang, pakai gendang yang elektrik di HP itu bisa. Jadi nanti kita colokin yang ini ke line 2, sambungin lagi ke HP. Untuk charger sama juga, kabelnya seperti ini ya, sama, tapi ujungnya ini USB ya. Ini dicolokin ke sini. Nah, seperti ini chargernya. Tapi kalau misalkan bisa, jadi pada saat pemakaian teman-teman jangan sambil di charger gitu ya. Jadi supaya mungkin baterainya ini awet, nggak gampang drop. Oke, jadi kita coba nyalain dulu ya. Ini kita tekan, cara hidupinnya tekan 3 detik udah nyala. Kita pakai yang ini. Tes. Nyala kan? Itu dengar juga ya. Halo tes. Ini suara ekonya. Jadi gini, teman-teman, kalau misalkan pakai suara yang outdoor ini kan mungkin di HP nggak terlalu jelas ya. Coba kita rekam pakai HP ini. Jadi kita langsung colokinnya pakai HP. Ini dicolokin ke HP ya. Ini tes sebentar. Ini proses rekam. Nah, ini suara HP ya. Ini suara HP. Coba kita masukin jacknya itu ke HP. Oke, coba dimasukin. Kita colokin ke HP. Oke. Ini gue sambil monitor pakai headset. Halo tes. Nah, ini suaranya sangat asik sekali. Pokoknya ekonya dapet. Kalau misalkan ini ekonya kan full ya. Kalau misalkan teman-teman misalkan aku nggak pakai eko deh, pakai biasa aja. Nah, ini kita kurangi, volumenya kita tambah. Nah, ini agak besar kan. Ini ekonya gue tambah lagi.
gue gedein. Nah, tes halo 1 2 3, suaranya asik sekali. Dan eh ini untuk treble-nya kita atur aja, treble-nya di arah jam 1 ya. Bass-nya juga di arah jam 1. Lagi ya, ini echo-nya gua kurangin ya. Jadi supaya nggak kayak MC. Dan ini fungsi-fungsinya ya. Jadi pertama, ini tombol yang merah ini kita coba pencet. Oke. Jadi suaranya seperti ini. Ini suaranya seperti gimana ya? Seperti robot. Yang kedua, Halo, tes. Nah, ini suaranya kayak apa ya, yang suara disamarin itu. Misalkan gua lagi jalan-jalan. Suaranya kayak gitu. ini tombol yang ketiga. Ini suaranya seperti echo juga, tapi echo-nya itu terlalu apa ya? Terlalu banyak banget sih. Nih, tes. Nah, ini mic ya. Jadi ini kayak suaranya MC. Misalkan ini udah seperti ada echo-nya, tapi kita tambah lagi bisa nih. Halo, tes. Nah, suaranya itu sangat menggema, kayak di suatu ruangan kayak gitu. Tes. Halo, tes. Halo, tes. Halo. Nah, suaranya seperti ini, nggak tahu ini namanya apa. Halo, tes. Halo, tes. Ini suaranya biasa sih ya. Gue akan mencoba ini tombol yang warna hitam ini ya. Tapi nggak semuanya. Cuma misalkan kayak gini. Nah, ini efek kiss ya. Nah, kayak gitu. Asik ya. Ini coba kita song 1. Nah, ini suaranya nggak akan tumpang tindih ya. Nah, ini song 2. Ini backsound yang bawaan dari V8 ya. Oke teman-teman ya. Eh ini gue pakai yang instrumen yang menggunakan HP ya. Jadi ini HP lens 1. Ini lens 1 ya. Jadi buat record. Ini untuk instrumen kita colokin ke HP. Nah, ini kita udah pakai backsoundnya pakai HP. Nah, jadi kita tambahin echo bisa, kita tambahin echo. Misalkan kita karaoke, kita tinggal cari di YouTube untuk backsound untuk buat kita karaoke. Begitu aja. Jadi begitu aja ya teman-teman ya. Ini fungsi-fungsinya setidaknya teman-teman tahu. Jadi nanti misalkan teman-teman mau beli Soundcard V8 ini sangat rekomendasi sekali ya. Jadi buat rekaman, buat live musik, karaoke, podcast itu bisa. Review kita sampai di sini aja. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman, Bang coba dong buat rekaman kayak gimana atau segala macam, nanti bisa tanya-tanya di kolom komentar di bawah ini. Jadi ini menurut gua ya, ini sangat praktis, bisa dibawa kemana-mana, simple. Mungkin sekian ya dari video gua. Misalkan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, bisa klik like-nya dan jangan lupa subscribe-nya. Misalkan ada komen-komen, pertanyaan bersifat membangun ya, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih. Thank you. Bye-bye.